Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Cirebon yang selalu semangat ya dalam belajar mandiri tentang perkuliahan, penelitian, tindakan kelas. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Baik, jadi hari ini kita akan coba untuk masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu topik baru untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas, dimana pada minggu yang ketiga ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengidentifikasi masalah pembelajaran di kelas. Ya, nanti kita akan sama-sama belajar atau memahami ya bagaimana sih cara-cara sistematis untuk bisa kita menemukan masalah dan akhirnya menyelesaikan masalah, dan tentunya pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Baik, kita langsung saja mulai. Untuk minggu yang ketiga ini kita sudah masuk ke sub CPMK yang ketiga ya. Ini yang harus Anda semua kuasai terkait dengan tagihan atau tujuan pembelajarannya. Yaitu yang pertama, nanti Anda harus mampu mengidentifikasi masalah pembelajaran nyata di kelas PAUD secara sistematis dan terstruktur. Jadi Anda harus bisa untuk menemukan masalah ya di minggu yang ketiga ini. Kemudian caranya yaitu dengan mengamati dan menganalisis fenomena pembelajaran PAUD. Ya, nanti Anda akan diberikan tugas untuk bisa mulai mengamati kira-kira masalah apa nih yang mungkin akan Anda angkat dalam penelitiannya nanti. Kemudian yang ketiga, Anda juga harus bisa menuliskan dan mengklasifikasi masalahnya. Ya, ditentukan yang ditemukan dengan jelas dan operasional. Nah, nanti tidak hanya menemukan masalah, tapi Anda juga harus betul-betul paham terkait dengan operasionalnya atau definisinya, operasionalnya. Nanti kita akan bahas ya. Oke, itu jadi ada 3 kompetensi yang harus Anda kuasai untuk di minggu yang ketiga ini. Baik, kita coba untuk membahas terlebih dahulu tentang apa sih itu masalah atau konsep masalah dalam pembelajaran di PAUD. Nah, kalau kita melihat dari sebuah definisinya, masalah itu adalah suatu kesenjangan atau hambatan yang terjadi antara kondisi pembelajaran yang diharapkan dengan kondisi aktual di kelas. Jadi di situ ada sebuah gap ya, ada sebuah kesenjangan. Nah, dari kesenjangan ini tentunya bisa menjadi penghambat tujuan pembelajaran yang optimal untuk anak usia dini. Jadi masalah itu ada yang kondisi nyatanya seperti apa dan yang diharapkannya seperti apa. Nah, apabila kondisi nyatanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka itu adalah masalah. Ya, gitu. Nah, kemudian ciri-ciri masalah itu apa aja sih? Nah, ciri-ciri masalah itu setidaknya ada 5. Yang pertama, bahwa masalah itu harus bisa diamati dan dirasakan langsung dalam praktek pembelajaran. Jadi, tidak boleh kita mengambil masalah yang di luar dari konteks praktik pembelajaran. Jadi harus sesuai yang dirasakan langsung oleh guru. Apa nih masalah saya di kelas? Misalkan anak-anak kok kurang termotivasi ya dalam pembelajaran di kelas saya. Kok anak-anak kok hasil belajarnya kok rendah ya gitu ya. Nah, ini adalah berarti yang memang kondisi atau permasalahan real yang ada di kelas. Nah, kemudian yang kedua, masalah juga ini harus berdampak pada kualitas proses dan hasil belajar anak. Jadi tidak asal masalah gitu ya, yang penting ada masalahnya kemudian kita teliti, tidak ya. Tapi masalahnya itu memang yang kira-kira menunjukkan ada dampaknya untuk pendidikan, untuk kualitas proses hasil belajar. Ya, misalkan kalau masalahnya yang mungkin tidak perlu diselesaikan dengan cara ilmiah, ya selesaikan saja langsung gitu ya, tanpa perlu kita melanjutkan ke penelitian ilmiah. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki penyebab yang dapat diidentifikasi dan dianalisis. Nah, jadi tidak semua masalah itu harus diteliti ya. Pilih masalah-masalah yang memang telah teridentifikasi dengan jelas penyebabnya apa. Nah, kemudian bisa dianalisis juga. Jadi jangan sampai nanti kita menemukan masalah atau menuliskan masalah itu tidak yang bisa kita nanti analisis atau tidak mampu kita untuk analisis gitu ya. Contohnya misalkan
bagaimana sih ekonomi makro di Indonesia ini mempengaruhi kesejahteraan anak ya. Nah itu kan udah sulit lah bagi kita untuk mengidentifikasi dan menganalisis. Nah jadi pastikan bahwa masalah yang kita ambil adalah yang sesuai dengan apa yang guru-guru rasakan di kelas. Nah kemudian yang keempat, masalah ini perlu sebuah solusi atau perbaikan yang sistematis. Nah jadi solusinya pun harus sistematis ya, perbaikannya pun harus sistematis, karena kan salah satu ciri dari penelitian ilmiah adalah sistematis ya. Nah kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu berada dalam kendali atau kewenangan guru untuk diperbaiki. Nah jadi jangan sampai nanti masalahnya itu di luar dari kemampuan guru lah gitu ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang dirasakan guru dan bisa ditangani oleh guru sendiri ya. Nah kemudian ruang lingkupnya nih, kalau masalah-masalah yang di PAUD itu biasanya dikategorikan atau ruang lingkupnya apa aja sih. Nah yang pertama, bisa nanti kita ngambil permasalahan itu dari sisi perencanaan pembelajarannya ya. Perencanaan pembelajarannya, dirasa saya itu membuat RPPH-nya itu misalkan tidak terlalu detail, tidak mengarah ke tematik gitu ya, berarti itu masalah. Atau di daerah pelaksanaan, misalkan pelaksanaannya itu pada saat guru mengajarkan kok anak-anak tidak termotivasi ya, atau kok medianya tidak menarik ya bagi anak, itu kan berarti pelaksanaan. Kemudian bisa juga di daerah evaluasi. Nah evaluasi ini misalkan penilaiannya ya, atau mungkin perkembangan anaknya kok masih rendah ya, kok semua belum tuntas ya, ini kenapa ya gitu ya. Nah itu adalah ruang lingkupnya evaluasi. Nah kemudian bisa saja dari media. Nah tadi ya media gitu ya, kalau pelaksanaannya boleh juga dari media, atau mungkin kalau pelaksanaan yang ini dia kepada strategi, model gitu ya, pembelajaran dan sebagainya. Kalau media lebih kepada fokusnya ke media, medianya kurang nih, medianya kurang menarik, medianya terlalu mahal, atau mungkin medianya harus dengan berbahan alam dan sebagainya. Nah kemudian ada juga dari metode, bisa ya, metode interaksi dengan anak atau pengelolaan kelas yang bisa mempengaruhi perkembangan anak. Nah jadi ruang lingkup ini bisa menjadi sasaran ya, atau mungkin mengidentifikasi masalah dari ruang lingkup ini. Nah kemudian berikutnya, bagaimana cara kita bisa menemukan masalahnya, dengan cara apa? Nah yang pertama, para guru bisa menemukan masalah itu dengan cara mengobservasinya secara langsung, mengamatinya ya. Jadi melakukan pengamatan yang sistematis terhadap proses pembelajaran. Misalkan sehari-hari kan guru ngajar ya, nah mungkin bisa dicatat tuh ada interaksi antara guru dan anak, kemudian apa nih yang terjadi apabila anaknya kurang termotivasi, apa yang guru lakukan. Nah itu dicatat gitu ya. Kemudian bisa juga kita mengamati respon anak terhadap kegiatan. Wah anaknya terlalu pasif nih, anaknya tidak bersemangat. Nah itu menjadi observasi langsung. Kemudian bisa juga kita memperhatikan penggunaan medianya. Medianya kurang, medianya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah itu berarti kan diobservasi medianya. Nah kemudian bisa juga nanti kita dokumentasikan situasi kelasnya, kita mulai foto, video gitu ya, kemudian merekam dengan cara-cara yang lain. Itu adalah teknik identifikasi masalah untuk observasi secara langsung. Nah yang kedua, untuk bisa menemukan masalah, kita bisa juga melakukan wawancara dengan wawancara mendalam ya, atau depth interview. Nah bisa juga kita melakukan dialog-dialog terstruktur kepada guru, kepada teman sejawat ya, mau menanyakan tentang tantangan yang dihadapi guru itu apa sih, kenapa sih kok ibu mengajarnya seperti itu, apa yang dirasakan Bu Ani gitu ya, atau apa yang menjadi kendala pada saat tadi di kelas. Nah, itu berarti kan harus ditanyakan biar nanti kita punya perspektif dari penelitian kita, dari subjek penelitian kita ya. Atau bisa juga kita menggali perspektif guru tentang masalah ya, kita bisa menanyakan, mewawancarai atau mengidentifikasi faktor penyebabnya apa, sampai kepada mungkin kita bisa menanyakan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh guru itu apa aja. Nah wawancara mendalam ini tidak hanya dari guru ya, atau bisa juga ke kepala sekolah, atau mungkin ke siswa, ke anak gitu ya. Nah jadi
wawancara itu lebih kepada menemukan jawaban dari sudut pandang si responden pewawancara. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan refleksi guru. Nah, kalau refleksi guru ini adalah analisis evaluasi diri. Ya, jadi setelah guru ngajar beres, kemudian guru melakukan perenungan gitu ya, perenungan terhadap tadi pembelajaran saya di kelas seperti apa. Apakah saya sudah efektif pembelajarannya? Apakah ada area-area yang perlu diperbaiki gitu ya? Misalkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi seperti apa, dan mencatat catatan harian pembelajaran. Jadi kayak bikin jurnal harian. Ya, jadi ini penting ya untuk dilakukan agar kita sebagai guru tahu gitu ya masalahnya apa sih di kelas dan sebagainya. Atau bisa juga kita menganalisis hasil asesmen anak. Ya, misalkan sudah selesai ngajar kemudian dilihat, loh kok anak saya masih banyak yang belum berkembang ya. Nah, itu juga bisa refleksikan oleh guru atau catat oleh guru setelah mengajar. Nah, kemudian ini nih beberapa contoh masalah pembelajaran yang ada di PAUD. Ya, jadi masalah-masalah itu kan banyak ya, tapi setidaknya ini ada gambaran untuk contoh lah ya. Misalkan masalah terkait dengan fokus dan perhatian anak. Mungkin kan guru-guru kan sering banget ya melihat anak-anak itu kurang fokus selama pembelajaran itu, jadi mudah teralihkan. Kalau guru memberikan tugas itu kayaknya nggak pernah selesai. Nah, kenapa sih seperti itu? Atau mungkin sering berpindah-pindah aktivitas, belum selesai pindah lagi ke kegiatan lain. Nah, ini contoh masalah terkait dengan fokus atau perhatian anak. Nah, kemudian yang kedua bisa juga masalah dari media pembelajaran. Misalkan media pembelajarannya kurang menarik, tidak bervariasi, atau mungkin medianya itu tidak sesuai dengan tahapan perkembangan, terlalu susah. Ini pun sama, bisa sebagai contoh ya, atau bagaimana sih kira-kira media itu untuk bisa meningkatkan minat motivasi anak. Nah, ini kan masalah. Nah, kemudian masalah di metode pembelajaran. Nah, contohnya mungkin guru ini pada saat pembelajaran cenderung monoton ya gitu pembelajarannya, tidak bervariasi, ceramahnya terlalu lama gitu ya, atau mungkin tidak ada kegiatan yang menarik bagi anak, tidak ngasih kesempatan langsung, mainnya terlalu sebentar. Nah, itu kan berarti metode pembelajaran. Nah, kemudian contoh berikutnya yaitu ada di masalah asesmen perkembangan. Nah, misalkan asesmen perkembangannya itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan anak, kurang autentik, data-datanya nggak ada, atau mungkin observasinya, catatan anekdotnya, checklistnya itu belum lengkap. Nah, ini pun bisa menjadi contoh masalah asesmen. Ya, atau tidak memberikan informasi yang bermakna tentang perkembangan, ya asal checklist aja, tapi tidak dianalisis lebih lanjut terkait dengan perkembangan asesmennya. Nah, dari contoh-contoh tersebut kita bisa klasifikasikan atau kategorikan masalah-masalah itu menjadi 4 kategori. Yang pertama, masalah dari sisi metode. Metode-metode ini kan kita bisa bahasnya kan terkait dengan strategi, pendekatan, ya, dalam menyampaikan materi dan memfasilitasi kegiatan anak. Contohnya kan kayak strategi pembelajaran kelompok, strategi pembelajaran area, sudut, gitu ya. Nah, ini adalah terkait dengan metode kategori masalahnya. Bisa nanti kita ambil apakah pembelajaran dengan sudut atau dengan area ini bisa untuk meningkatkan fokus atau konsentrasi siswa. Nah, itu kan berarti kan metode ya, masalahnya ada di metode. Nah, kemudian kategori berikutnya ada di ranah media. Nah, media ini bisa juga menjadi fokus dari penelitian kita. Misalkan ada alat peraga, bahan ajar, sumber belajar gitu ya. Ini yang menjadi sumber masalah. Kemudian yang ketiga bisa juga dari interaksi. Misalkan interaksinya dari pola komunikasinya, hubungan guru dengan anaknya kurang gitu ya, atau mungkin anak-anak itu masih terlalu banyak disuruh gitu ya, atau pembelajarannya pasif. Nah, guru yang lebih aktif, berarti kan itu lemahnya interaksi ya. Atau tidak ada kegiatan project based learningnya, tidak ada penggunaan scientific method. Nah, ini kan interaksi.
Nah, kemudian klasifikasi yang berikutnya yaitu di bidang asesmen. Nah, guru melakukan pengamatan, pencatatannya seperti apa, dokumentasinya, sampai kepada penilaian perkembangan setiap anak. Nah, ini jadi 4 kategori masalah ini yang nanti silakan teman-teman mahasiswa untuk bisa memilih atau merenungkan, saya masalah terbesar saya di apa ya? Apakah di metode, apakah di media, apakah interaksi atau asesmen. Silakan jadi bisa melakukan wawancara, observasi gitu ya, dan juga mungkin pencatatan. Refleksi diri begitu ya maksudnya. Nah, kan masalah itu kan pasti banyak ya, tapi kita setidaknya harus memilih satu masalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini, prinsip-prinsip untuk penelitian tindakan kelas. Jadi jangan sampai nanti kita mendapatkan masalahnya itu yang nggak bisa diselesaikan dengan metode PTK. Bagaimana sih prinsipnya? Nah, yang pertama prinsipnya adalah harus relevan ya, dan ada kepentingan yang mendesak. Ya, jadi masalah ini harus penting, harus signifikan bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan punya dampak nyata terhadap perkembangan anak. Jadi nggak bisa kita ngambil masalah yang memang nggak memiliki dampak nyata, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai nanti kita meneliti tentang status ekonomi orang tua ya terhadap peningkatan bermain anak di kelas. Nah, itu kan ya bisa saja sih diteliti, cuman kan tidak begitu mendesak gitu ya, tidak begitu terdampak nyata dengan ada masalah di kelas kita. Nah, kalau urusan status ekonomi sosial ya itu kan mungkin ya orang tuanya saja kan yang memang harus punya kesadaran gitu kan terkait dengan kesejahteraan orang tuanya. Jadi pilihlah relevansi atau masalah-masalah yang betul-betul berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, kemudian prinsip yang kedua, ini harus layak dan mampu. Maksudnya apa? Nah, pilihlah masalah-masalah ini yang memang masih ada dalam kendali guru gitu loh. Jadi nggak bisa jangan kita ngambil masalah di luar kendali guru. Masalah yang bisa diperbaiki, dapat diselesaikan. Ya, jadi ya yang memang sesuai dengan tugas keseharian guru aja. Jangan sampai nanti kita ngambil masalah yang nggak bisa diselesaikan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu bisa diobservasi dan diukur. Masalah ini tentunya harus bisa dilihat ya, diamati secara konkret ya, jangan abstrak, dan punya indikator-indikator yang jelas, dapat diukur perubahannya dengan instrumen asesmen yang valid. Nah, nanti mungkin di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang instrumennya itu kayak gimana sih nyusun instrumen ya. Nah, jadi agar apa? Agar kita punya suatu ukuran keberhasilan tindakan penelitian tindakan kelas kita. Begitu ya. Jadi ini adalah 3 prinsip yang harus diperhatikan pada saat kita memilih masalah untuk penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian setelah kita mengetahui prinsip ya, caranya, nah ini adalah alur kerja identifikasi masalah. Yang pertama, yang tadi saya sudah bahas ya, bahwa tahapan pertama untuk kita bisa menemukan identifikasi masalah adalah observasi awal. Yuk kita harus betul-betul mengamati ya, mengamati pembelajaran di PAUD kita. Bisa dari video, bisa dari studi kasus, atau observasi langsung untuk menemukan fenomena yang menarik perhatian. Nah, ini butuh kepekaan ya, butuh insting, butuh keseriusan dan fokus ya untuk bisa mengamati kondisi kelas kita ini apa sih masalahnya. Bisa nanti kita rekam gitu ya dari observasi kita, kemudian bisa ditonton lagi dengan cara video. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita observasi baru kita catat temuan-temuannya. Jadi kita dokumentasikan berbagai masalah atau kesenjangan yang ditemukan dengan deskripsi yang jelas dan spesifik. Jadi kita tulis ya, kita bikin jurnal. Nah, kita cek lagi apakah memang ini terjadi tadi setelah saya observasi atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, baru kita analisis dan klasifikasi. Nah, baru nanti setelah kita menuliskan temuan dari observasi, kita analisis ini sebenarnya
masalah ini masuk ke kategori apa ya, atau diklasifikasikan apa ya, apakah dari sisi metodenya, medianya, interaksi, atau asesmennya, yang tadi saya bahas ya di klasifikasi masalah. Dan analisis penyebabnya apa kira-kira. Nah, jadi ini adalah tahapan yang ketiga ya, yaitu harus analisis dan mengklasifikasi. Kemudian yang keempat yaitu ya kita menyeleksi masalah prioritas, menyeleksi masalah yang urgent, yang memang harus diselesaikan segera, paling relevan, penting. Nah, jadi jangan sampai kita ngambil masalahnya banyak terus kita ngambil semua, itu juga nggak bijak gitu ya, nggak boleh. Jadi pilih aja 2 atau 3 masalah yang memang ini harus segera diselesaikan dan membutuhkan penanganan khusus lah ya, yang paling relevan dengan kondisi kelas kita ya. Dan tadi ya sesuai dengan prinsipnya, bisa diukur, bisa diamati, mampu kita untuk mengerjakannya dan sebagainya. Nah, baru yang kelima ya udah kita presentasikan hasil identifikasinya di dalam kelompok untuk mendapatkan masukan, validasi, dan penyempurnaan dari dosen dan teman sejawat. Nah, nanti silakan setelah Anda menentukan masalah 2 atau 3, nanti baru kita diskusikan. Punya masalah apa gitu ya, dari mana, observasinya kayak gimana, ini masuk klasifikasi kategori apa, dan sebagainya. Gitu ya. Baik, jadi terakhir kesimpulannya ya di video kali ini, kita sudah belajar apa sih itu masalah, kita sudah bisa untuk memahami atau menjelaskan terkait dengan identifikasi masalah ya, langkah-langkah fundamentalnya untuk bisa menemukan masalah, tentunya dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian mahasiswa juga tadi ya harus mampu untuk mengobservasi, menuliskan, mengklasifikasikan masalah secara sistematis. Harus peka mengobservasi kondisi lapangan, kondisi kelas, kemudian menuliskan masalah itu dan mengklasifikasikannya, jangan lupa ya, mengkategorisasikannya, ini masalahnya masuk kemana nih. Nah, kemudian yang ketiga, masalah yang baik ini harus relevan, jelas, operasional, dan dapat diteliti. Operasional itu maksudnya dapat diukur gitu ya, jelas indikatornya gitu. Nah, nanti mungkin Anda jangan bingung dulu, nanti kita akan bahas di video pertemuan yang lain ya, bagaimana cara nyusun instrumen operasional. Kemudian yang keempat yaitu pembelajaran dapat dilakukan secara luring maupun daring dengan metode yang disesuaikan. Teknik identifikasinya yaitu observasi, wawancara, dan refleksi guru. Nah, kemudian berikutnya mahasiswa ya, nanti ada tugas ya, nanti kita akan bahas tugasnya di kelas. Harus dapat menemukan masalah melalui observasi langsung ya, menuliskan masalahnya, mengklasifikasikan masalahnya, dan akhirnya nanti bisa mempresentasikan masalahnya di kelas. Begitu ya. Karena apa? Karena nanti masalah ini nanti sebagai persiapan ya untuk merancang penelitian berikutnya, atau nanti akan berdampak di pertemuan-pertemuan berikutnya. Begitu. Itu saja mungkin video yang ketiga kali ini untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas. Sekali lagi, ini sebagai video rekaman yang mungkin bisa disimak lebih dulu ya sebelum kita masuk kelas, agar pemahaman di kelas itu kita tinggal diskusi saja. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.